Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema sudah membaca amalan tetapi belum ada efeknya pada mantan. Ya, jadi mantan belum terlihat memberikan respon apapun setelah kita membaca atau mengerjakan sebuah amalan, ya. Mungkin ada tuh, saya sudah membaca amalan kok mantan belum kembali atau sekurang-kurangnya memberikan respon. Memberikan respon pun belum, artinya kan amalannya mungkin belum memberikan efek kepada mantan. Nah, pertanyaannya apa sebabnya? Sebabnya, yang pertama ya, kita sendiri dalam mengerjakan amalan itu ragu-ragu. Ya, kita kan sering ya, coba-cobalah, begitu ya, coba-coba. Siapa tahu, kan begitu. Orang kalau coba-coba siapa tahu itu namanya tidak yakin. Jadi ketika kita memilih sebuah amalan, itu kita harus yakin bahwa amalan yang kita kerjakan ini adalah amalan yang terbaik, amalan yang memang berjodoh untuk kita, dan amalan yang mustajab, ya. Sehingga kalau kita sudah yakin duluan, kita mengerjakannya pun dengan penuh keyakinan. Banyak sekali orang yang mengerjakan amalan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tidak ada efek apapun kepada orang yang diharapkan atau orang yang diinginkan. Karena memang dia sendiri sudah tidak yakin bahwa amalannya ini akan mustajab. Jadi yakin bahwa amalan itu akan memberikan efek atau dampak kepada orang yang kita inginkan, ya, itu tidak hanya sekedar coba-coba, tetapi sesuatu yang memang kita niatkan akan kita kerjakan terus-menerus, ya. Dan memilihnya pun, nah ini memilihnya penting nih. Jadi tidak karena membaca judul dari videonya saja, atau membaca judul dari artikelnya saja, ya. Tetapi ada tanda-tanda ketika memang amalan itu berjodoh dengan kita. Ini penting. Ya, jadi tandanya apa? Ketika kita menemukan amalan itu. Amalan itu bisa kita dapatkan dari mana saja, ya. Bisa kita dapatkan ketemu langsung dengan guru. Bisa kita dapatkan dengan membaca buku. Zaman sekarang, zaman internet, kita bisa menemukan amalan di berbagai website, membaca artikel. Kita bisa menemukan amalan itu melalui media sosial, ya, membaca di Facebook dan seterusnya. Atau kita bisa juga melihatnya melalui channel-channel YouTube. Jadi tanda ketika kita mengerjakan amalan itu berjodoh dengan kita, dari menemukannya saja, itu rasanya sudah berbeda. Ada amalan yang kita kerjakan dengan rasa hati yang hampa. Tetapi ada juga sebuah amalan yang ketika kita mengerjakannya itu kita bahagia. Jadi kalau tanda amalan itu berjodoh tuh, saat kita menemukannya saja, itu rasa bahagianya kalau bisa saya gambarkan. Itu seperti orang, kita pernah sekolah semua ya, orang yang berangkat ke sekolah di hari menerima rapot. Nah, seperti kita sekarang tuh ya, kita dengan mantan itu rasanya hampa, begitu kan? Kehilangan harapan, dan seterusnya. Sekarang, kita berangkat
dari rumah ketika mau terima rapot itu rasanya hampa, tidak punya harapan untuk jadi ranking. Biasanya kalau nerima rapot itu dikumpulkan kan di lapangan tuh. Tahu-tahu diumumkan bahwa juara umum, bukan cuma juara kelas, juara umum disebutkan nama kita. Itu rasanya bahagianya luar biasa. Ya, berbinar-binar. Ya, kita mungkin akan terus merasakan kebahagiaan itu. Tidak hanya pada saat hari itu, sampai hari-hari ke depan. Orang yang amalannya berjodoh dengan dia, ketika dia menemukan amalan itu, rasanya tuh kurang lebih seperti itu. Bahagia, yakin, senang. Dan setiap dia mengerjakan amalan itu, dia merasakan sensasi yang sama. Bahagia, yakin, senang, dan seterusnya. Nah, sehingga dia jadi semangat di dalam mengerjakan amalan tadi. Nah, jadi yang pertama, apa sebab dari amalan tadi tidak memberikan efek kepada mantan? Karena kita ragu. Kalau kita ragu sejak awal, maka ya amalan tadi kita baca, ya, tetapi kita tidak menghayatinya. Padahal penghayatan itu sesuatu yang sangat penting ya dalam membangkitkan sebuah energi amalan. Nah, yang kedua sebabnya, kita tidak bisa fokus ketika kita mengerjakan amalan itu. Kita memilih amalan yang berat-berat. Satu kali duduk atau satu kali putaran mengerjakan amalan itu paling tidak butuh waktu 2-3 jam. Ya, jadi hitung-hitungan kita semakin berat amalan ini, energinya semakin besar, semakin cepat pula mantan kembali. Padahal mantan itu tidak sesederhana apa yang kita bayangkan, ya. Mantan itu manusia, ya. Dia juga punya amalannya sendiri untuk melindungi dirinya sendiri. Dia selalu berdoa. Ya, apalagi kalau mantan ini juga ibadahnya rajin, punya orang tua yang rajin ibadah dan mengerti hal-hal yang seperti ini. Jadi orang tua kalau dia mengerti hal-hal seperti ini, dia tidak mungkin membiarkan anak-anaknya pergi dari rumah jalan-jalan ke sana kemari tanpa pagaran. Mesti pagaran dipasang dulu, dan pagarannya bukan dipagari sekali ya. Wong dia ngerti. Dia biasa membantu memagari orang lain. Kalau sudah keluarganya, pagaran itu akan dia perkuat terus-menerus ya. Jadi mantan itu tidak sesederhana apa yang kita bayangkan. Ya, jangan-jangan karena pagarannya kuat, ditambah kita juga tidak fokus, sudah setiap sampai mental lagi. Nah, nanti di video berikutnya kita bahas tuh ya. Tanda-tanda amalan itu berbalik kepada kita sendiri. Mental lagi, balik dia. Nah, jadi kita butuh fokus agar amalan itu energinya menjadi besar. Ya, maka sebuah amalan itu memang lebih baik kita amalkan, kita kerjakan sendiri. Karena kalau kita yang menjalani, itu semakin perih kisah cinta kita. Penghayatan terhadap sebuah amaliyah itu biasanya semakin baik. Kalau kita minta orang lain yang mengamalkan, dia amalkan, tetapi dia tidak merasakan ya penderitaan yang kita rasakan. Kalau kita kan merasakan betul tuh betapa pahitnya dikhianati oleh mantan. Nah, sehingga sebenarnya energi itu, energi penderitaan itu energi yang besar tuh. Itu akan memberikan kekuatan fokus ketika kita melemparkan energi kita kepada orang yang kita cintai tadi. Nah, tapi karena kita tidak fokus, kita mengerjakan amalan, tapi pikiran kita melayang-layang kemana-mana. Kita ingin mantan kembali,
tapi terus yang muncul dalam pikiran kita adalah wajah artis, ya, wajah pemain-pemain sepak bola internasional idola kita dan seterusnya. Tidak bisa fokus. Padahal kunci keberhasilan sebuah doa, sebuah amalan, itu fokus. Tapi kalau kita lalai, lidah kita membaca amalan itu, tapi hati pikiran kita melayang kemana-mana, ya energinya ada, tapi tidak besar. Nah, maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'an min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa terkabul, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai, lagi berpaling. Nah, ini nih ya, dari hati yang lalai, lagi berpaling, itu tidak terkabul. Karena itu, saat mengerjakan amalan fokus, khusyuk, hati, pikiran harus hadir. Ya, coba kita lihat bagaimana cara kita mengerjakan amalan selama ini. Kita membaca, tapi tadi, ya, tergesa-gesa. Karena acara favorit di TV akan segera dimulai. Ya, kita terus membayangkan begitu banyak hal. Padahal ketika kita menginginkan amalan itu sampai kepada mantan, kuncinya yang ada dalam hati dan pikiran kita saat kita mengerjakan amalan itu adalah orang yang kita inginkan. Nah, kemudian yang ketiga sebabnya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang ketiga, kita malas membaca sholawat. Padahal sholawat itulah yang kemudian menjadi energi utama yang menggerakkan doa kita ke langit, ya, yang menggerakkan amalan kita untuk sampai ke tujuannya. Inna du'a mauqufum bainas sama'i wal ardi la yash'adu minhu syai'un hatta tusalli ala nabiyika sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya doa diam antara langit dan bumi tidak naik ke atas hingga engkau membaca solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita malas membaca solawat ya. Nah, jadi biasakan membaca solawat, dirutinkan membaca solawat. Kalau ada waktu senggang, baca solawat. Ya, solawat itu akan membersihkan energi, ya, energi-energi yang kurang bermanfaat untuk diri kita, ya. Itu akan dibersihkan. Kadang-kadang amalan itu tidak bisa bergerak, ya, tidak bisa keluar dari pagaran kita. Karena apa? Karena terlalu banyak energi yang tidak bagus untuk kita yang menumpuk di sekeliling kita. Nah, itu akan dibersihkan. Ya, kemudian sholawat itu akan memberikan energi kepada amalan kita untuk bergerak ke arah mantan. Termasuk juga kalau mantan ada pagarannya, nah sholawat itu akan membersihkan energi pagaran yang ada di sekeliling mantan, sehingga amalan yang kita kirimkan itu bisa sampai ke hati dan pikirannya. Ya, nah jadi kalau 3 hal ini kita perhatikan, insya Allah amalan yang kita kerjakan akan menunjukkan hasilnya.
Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.